Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, ketemu lagi dengan saya Nur Alia Saparidah di Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits di Bawaslu Kota Tegal. Nah, hari ini spesial karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu alumni P2P Kota Tegal dari unsur disabilitas yang kemarin baru saja menyelesaikan rangkaian kegiatan P2P secara daring. Nah, mungkin Mas Faris bisa memperkenalkan dulu kepada sahabat Bawaslu. Iya, baik. Sana. Ya, nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar Alfarizi, biasa dipanggil Faris. Saya seorang disabilitas ya, dan saya disabilitasnya tuh netra, jadi tunanetra. Tunanetra itu keterbatasan di penglihatan seperti itu ya, gitu. Dan saya mengikuti pendidikan pengawasan partisipatif atau P2P di Bawaslu Kota Tegal ini dari unsur disabilitas, dan saya bisa dibilang perwakilan dari Yayasan Disabilitas Tegal Bahari, seperti itu. Ya, makasih Mas Faris. Nah, nanti kita akan ngulik-ngulik terkait dengan Mas Faris. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Mas Faris, apa sih yang Mas Faris ketahui tentang Bawaslu Kota Tegal? Baik, yang saya ketahui tentang Bawaslu Kota Tegal gitu ya, khususnya Bawaslu lah gitu ya secara umumnya. Bawaslu itu lembaga pengawasan pemilu seperti itu ya, pengawasan pemilu yang memastikan pemilu itu berjalan dengan adil, jujur gitu ya. Dari mulai proses awal ya, proses tahapan dari mulai awal hingga pasca pemungutan suara seperti itu ya. Nah, Bawaslu ini yang memastikan pemilu itu berjalan sebagaimana mestinya dengan adil dan tentunya dengan prosedur dan aturan-aturan yang ada. Itu tadi Bawaslu secara umum. Dan khusus di Kota Tegal sendiri, saya melihat ini sangat inklusif ya, terutama untuk kaum rentan ya. Karena saya dari disabilitas, ya pastinya untuk penyandang disabilitas. Seperti saya pernah beberapa kali diundang untuk sosialisasi tentang pendidikan pemilu, tentang pemilu, bagaimana pentingnya kita memilih, ya apa sih, bagaimana sih kalau kita memilih, bagaimana kalau kita tidak memilih, apa efeknya terhadap kita, seperti itu. Sangat mengakomodasi lah untuk penyandang disabilitas gitu. Terima kasih Mas Faris. Nah, tapi ya tadi sudah sampaikan ya terkait dengan Bawaslu Kota Tegal. Nah, Mas Faris sendiri nih, apa motivasinya ikut kegiatan P2P ini? Kenapa kok mau untuk mengikuti kegiatan P2P secara daring ini? Baik, saya mengikuti kegiatan P2P secara daring ini, yaitu yang pertama saya ingin ibaratnya berterima kasih dulu lah kepada Bawaslu bahwa setidaknya para penyandang disabilitas ini bukan hanya nyoblos saja, milih saja, tapi juga bisa berpartisipasi aktif dalam pendidikan-pendidikan pengawasan pemilu. Jadi terkait dengan kepemiluan tapi di jalur yang lain gitu, bukan hanya ketika datang nyoblos, tapi juga ikut mengikuti pendidikannya, ikut bisa berkontribusi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin mendapatkan ilmu-ilmu lah tentang pemilu ya.
tentang pengawasan, dah seperti itu. Di situ kan kita diajarkan ya, bagaimana membangun relasi, bagaimana ketika kita memperkuat komunitas seperti itu kan. Terus bagaimana ketika kita melihat campaign-campaign di media sosial dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, saya termotivasi mengikuti ini itu ibarat kata ingin membangun atau menambah relasi lah, Ya. seperti itu. Nah, sahabat Bawaslu, tadi kan Mas Fali sudah menyampaikan nih motivasinya dan juga ketika apa yang dia dapat pada saat kegiatan P2P. Nah, di antara ya kan kemarin kan materinya banyak sekali ya Mas. Iya. Ada nggak sih menurut Mas Faris materi yang paling menarik di P2P ini? Ada pastinya ada sekali yang buat saya menarik. Ya. Gitu ya. Tapi tadi motivasinya boleh nggak tambahin lagi? Oh, boleh lagi, boleh dong. Jadi saya ingin dengan saya mengikuti ini khususnya teman-teman disabilitas di Kota Tegal dan sekitarnya dan umumnya disabilitas di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia lah Ya, kayak gitu ya. betul. Ya itu juga bisa termotivasi gitu ya. Oh ya ini ada loh gitu, teman-teman disabilitas yang ikut berpartisipasi gitu ya. Apalagi Bawaslu ini kan sangat mengakomodasi dan welcome lah, memberikan pelayanan lah gitu kan, sangat inklusif sekali gitu. Itulah tambahannya. Jadi terinspirasi dan besoknya teman-teman yang lain juga ya bisa semangat dan bisa juga mengikuti kegiatan-kegiatan Bawaslu yang lain yang ketika kita mengundang ataupun ketika kita mungkin hadir ke komunitas itu karena mungkin kita yang belum pernah hadir ke komunitas ya biasanya kan kita yang mengundang mungkin nanti kapan kita ya hadir ke komunitas. Iya kayak gitu. Jadi sudah ada ini role modelnya. Jadi pikirannya jangan ruwet-ruwet. Oh ya tidak susah kok gitu. Tidak susah kok kayak gitu. Kemudian materi yang paling menarik di P2P kemarin apa? Oh iya. Ada beberapa materi ya. Yang pertama itu mengenai terkait dengan literasi digital. Ya. Media sosial itu ya. Nah, jadi proses pengawasan itu kan bukan hanya ketika ada pelanggaran kemudian ditindak seperti itu kan. Betul. Tapi juga proses pencegahan. Iya kan? Proses pencegahan itu kan kita bisa kampanye ya, kita kampanye bagaimana kita memilih pemimpin, bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang jujur, yang benar seperti itu. Nah, itu buat saya dari penyelenggara pemilu gitu ya, ataupun dari Bawaslu seperti itu mungkin bisa bekerja sama dengan konten kreator lokal. Kalau di lokal ya, kalau Bawaslu yang di tingkat daerah kayak gitu ya. Kalau yang di tingkat pusat ya konten kreator yang nasional pastinya seperti itu ya. Itu banyak kok konten kreator baik di TikTok, di YouTube gitu yang lokal untuk mengkampanyekan mengenai bahaya politik uang misalkan kan. Bahaya politik uang, bahaya apabila menerima suap seperti itu kan. Nah, itu dan isi kontennya itu yang menarik. Sesuai dengan kalau era sekarang kan Gen Z ya. Jadi kan kadang kan kalau kita main TikTok misalkan kan itu kan bahasanya kan jangan sampai baru lihat langsung di skip. Usahakan dia bertahan dulu gitu. Jadi kontennya tuh yang menarik. Apa yang bikin orang penasaran gitu. Kalau bahasa di konten tuh hooknya gitu. Harus ada hooknya gitu. Kalau kampanye dari Bawaslu juga harus ada hooknya ya. Seperti itu. Nah, itu dari saya gitu. Terus terutama kalau pada masa-masa kampanye, pas pilkada gitu-gitu itu buat saya juga penting pastinya untuk secara gencar gitu melibatkan para ulama seperti itu. Nah, itu pasti insya Allah lebih didengar ya, karena masyarakat kita kan ya, masyarakat kita pastinya itu kan
kaum religius kayak gitu kan. Dari orang-orang ibu-ibu majelis taklim, orang Iya. suka-suka pengajian itu harus gerilya juga tuh. Nah, tapi jadi bukan stop terima politik uang. Ya, Gitu. siap. Tapi ada tadi apa namanya, melibatkan tokoh-tokoh agama. Kalau di lokal ya lokal gitu kan, nanti secara Nasional ya. nasional ya Luas. nasional, seperti itu buat saya. Terus yang berikutnya itu kontennya itu yang kadang tuh masuk logika, jadi bisa membuka orang-orang yang suka apa ya, ibarat kalau nggak dikasih duit tuh nggak mau milih gitu. Ya. Kadang kan ada tuh yang kayak gitu. Nah itu Ini nggak masuk logika ya? harus masuk logika mereka gitu. Iya. Kadang kalau hanya apa ya, pilih pemimpin yang adil, yang ini, nah itu kan mereka nggak mau, karena kan kita juga mikir perut ya, Iya. mikir apalagi kalau dalam keadaan miskin kan kadang susah untuk apa namanya, untuk idealis gitu ya. Nah jadi ya contohnya konten yang masuk logika tuh seperti ini. Kita membuka pikiran ya masyarakat. Contohnya kita dikasih uang, misal kenapa sih banyak pemimpin yang ujung-ujungnya ditangkap KPK gitu kan, tidak sampai 5 tahun sudah ditangkap KPK kayak gitu. Terus jalan nggak dibangun, terus fasilitas pendidikan kesehatan berantakan. Kenapa ya? Salah satunya karena kita terima uang itu gitu. Akhirnya ketika pemimpin ini terpilih, mereka boro-boro mikirin pembangunan, mikirin kesehatan pendidikan, pasti mereka mikir bagaimana modal itu kembali. Oleh sebab itu contohnya misal ibu bapak dikasih uang 500.000 untuk milih si A, ya kan, 500.000 untuk milih si A. Coba 500.000 itu dibagi 5 tahun, 1 tahun 100.000, 100.000 dibagi 360 hari. Jadi 1 hari ibu hanya dikasih tidak sampai 300 rupiah. 300 rupiah. Itu kalau 500.000 bu. Iya. Tapi kan jarang ya. 100.000. Kalau 100.000 gimana Ya ya? kalau 100.000 bagaimana? 5 perak ya? Ya seperti itu. Nah itu saya bilang apa, salah satu cara penyampaian yang masuk logika mereka gitu. Nah itu balasannya apa? Balasannya mereka korupsi, jalan tidak dibangun, seperti itu. Aspirasi tidak didengarkan gitu. Tapi ketika kita memilih pemimpin, kita lihat, oh ini orang yang soleh, oh lihat cara bicaranya ini menunjukkan gagasannya. Kalau orang punya gagasan berarti dia bisa bekerja. Akhirnya kan balasannya apa? Harga-harga mungkin turun, ya kan? Kalau misal kita beli sabun yang biasanya misal sabun 3.500 atau 4.000, ketika dia bisa menurunkan 3.500 kali 5 tahun, berapa kali kita beli sabun kan sudah melebihi sogokan dia gitu. Ya kan, baru satu sabun gitu kan, belum harga-harga barang yang lain, belum fasilitas kesehatan, belum lagi nanti pembangunan. Nah, seperti itu. Ya, siap. Ini menarik sekali ya perbincangan sama Mas Faris. Iya. Tapi kita harus ada di pertanyaan terakhir. Oke. Mas Faris, ini kan P2P sudah selesai ya. Baik. Pengumuman kelulusan sudah disampaikan di masing-masing kabupaten kota, dan Mas Faris pun lulus. Nah, menurut Mas Faris ini apa sih harapan untuk P2P, alumni P2P Bawaslu Kota Tegal ini? Baik. Kalau untuk saya, secara dari teman-teman disabilitas ya, karena saya dari perwakilan dari disabilitas, kami menginginkan ini berkelanjutan. Iya. Jadi bukan hanya sekali terus sudah gitu ya. Nah, seperti tadi yang tema yang menarik tadi kan, ya itu kan salah satunya itu penguatan apa namanya, komunitas, jaringan dan komunitas. Nah, itu penguatannya kan di situ kita belajar kemarin kan bagaimana kita menganalisis potensi-potensi lokal yang ada di komunitas tersebut, kemudian mengadakan pelatihan berkelanjutan seperti itu. Nah, kalau di komunitas saya di disabilitas itu, kami ingin ya nanti dari Bawaslu datang ke kami ya di disabilitas, nah itu untuk memberikan pendidikan politik kepada teman-teman disabilitas di sana. Nah, pastinya kalau disabilitas ini sangat kompleks ya. Yeah. Nah, di situ pasti Bawaslu
harus belajar lagi bagaimana nanti untuk memberikan pelayanan kepada teman-teman disabilitas ini bisa bekerja sama dengan guru-guru SLB gitu untuk melayani ini teman-teman yang ibaratnya rungu wicara, Iya. bagaimana caranya gitu kan. Kemudian penyampaiannya dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang bisa dipahami. Kemudian teman-teman Bawaslu bisa melakukan pendekatan kepada orang tua disabilitas. Karena kan kalau yang intelektual kan barangkali kalau bahasanya tinggi susah dipahami. Iya. Nanti orang tua yang akan menyampaikan kepada anaknya tersebut. Seperti itu harapan kami datang dan tidak hanya setahun sekali tapi bisa beberapa kali seperti itu. Berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Kemudian nanti P2P berikutnya ganti orang. Misalnya saya Iya. besok yang lain, Nah, yang lain seperti itu. Supaya- Begitupun ya silakan. Ya supaya nanti juga makin banyak juga anggota-anggota P2P. Jadi ya ketika nanti mungkin ada lagi kegiatan P2P ya harapan kami juga nanti ganti orang. Mungkin Mas Faris juga menyampaikan kepada teman-teman sehingga menjadi motivasi. Mas Faris menjadi motivasi di teman-teman disabilitas supaya nanti ikut P2P selanjutnya. Iya, ya itu untuk saya dari disabilitas seperti itu bisa berkelanjutan agar teman-teman disabilitas juga mengerti tentang pentingnya politik, pentingnya pendidikan politik seperti itu dan secara umum juga untuk yang non disabilitas juga pastinya seperti itu Iya, juga betul. berkelanjutan seperti itu. Ya, Mas Faris terima kasih Iya, obrolannya. Sebenarnya harusnya panjang, tetapi karena memang waktu ya, dan kita juga ada kegiatan lagi dengan P2P. Sahabat Bawaslu, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Faris bisa memberikan insight, bisa memberikan wawasan kepada sahabat-sahabat Bawaslu sekalian. Nah, tentunya juga harapan kami secara garis besar bahwa nantinya alumni P2P nanti juga bisa menjaga hak pilih, menjaga demokrasi di Bawaslu di Kota Tegal. Nah, sahabat Bawaslu, nanti sebelum kita tutup acara atau ngopi pahit kali ini, mungkin dari Mas Faris ada closing statement di akhir acara ini. Iya, baik saudara-saudara sekalian juga dari Ibu dari Bawaslu, closing statement saya yaitu bahwa dalam pendidikan pengawasan pemilu ini bahwa yang namanya pengawasan itu memang tugas Bawaslu secara aturan ya gitu. Tapi sejatinya mengapa kita mengikuti pendidikan pengawasan pemilu bahwa yang namanya pengawasan pemilu agar pemilu ini berjalan jujur dan adil, pengawasan itu bukan hanya kita limpahkan kepada Bawaslu semata tapi menjadi tanggung jawab kita semua, seluruh warga, seluruh masyarakat untuk sama-sama mengawasi agar pemilu ini berjalan jujur dan adil seperti yang kita harapkan. Ya, terima kasih Mas Faris atas closing statement-nya dan mudah-mudahan juga menjadi wawasan untuk kita semua. Nah, kita akan mengucapkan tagline ya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.